Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Ibu. Jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Di pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang notasi sigma. Oke. Nah, di sini ada pengertian dari notasi sigma. Apa sih notasi sigma itu? Notasi sigma merupakan simbol untuk menjumlahkan beberapa jumlah bilangan terurut yang mengikuti suatu pola dan aturan tertentu. Nah, simbolnya seperti ini. Simbolnya seperti M yang berdiri. Selanjutnya yaitu sifat-sifat notasi sigma. Yang pertama sifatnya yaitu jika C itu konstantanya, maka dapat dinyatakan ini. Seperti ini, ada notasi sigma, di atasnya ada N, kemudian ada C. Untuk I-nya yaitu dimulai dari angka 1. Kemudian di sini maka cara penyelesaiannya yaitu N dikali C. Di sini ada contoh soalnya yaitu notasi sigma N-nya yaitu 5, kemudian C-nya itu variabel K, K-nya itu dimulai dari angka 1. Berarti cara penyelesaiannya bagaimana? Cara penyelesaiannya berarti barisannya ada 5 karena N, berarti ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian berawal dari angka 1 dan bertambah 1, berarti jadi 1, 2, 3, 4, 5. Setiap barisnya selalu bertambah 1. Ketika dijumlahkan hasilnya menjadi 15. Nah, ini untuk sifat yang kedua, jika konstantanya. Oke, jadi sekarang konstantanya ada variabelnya yaitu C, atau ada konstanta dan variabel, berarti N C kali A1. Ini dimulai dari 1. Ini I ya sebenarnya ya, bukan 1. Oke, nah seperti ini. Kalau misalkan seperti ini berarti ada kalau ini menyatakan bahwa K-nya harus diganti, berarti jadi 5, N-nya 5 baris, kemudian notasi sigma-nya itu variabelnya 3K, kemudian untuk K-nya dimulai dari angka 1, berarti berurutan atau bertambah 1, berarti jadi 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, ditambah 3 kali 4, ditambah 3 kali 5. Ketika dijumlahkan hasilnya jadi 45. Atau bisa juga nanti K-nya dikedepankan, berarti yang akan seperti ini ya. Atau K-nya bisa dikedepankan, berarti ini jadi balik lagi ke sifat yang tadi yang pertama. Boleh seperti itu juga. Nanti hasilnya akan sama. Nah, ini yang sifat yang ketiga. Untuk yang sifat yang ketiganya ada penjumlahan atau pengurangan pada notasi sigma, tapi syaratnya N sama I-nya itu nilainya harus sama. Misalkan N-nya 5, yang di kiri di kanan juga sama 5. Nah, ini untuk sifat yang ketiganya. Jadi yang terpenting N-nya itu sama, kemudian I-nya itu 1. Nah, kemudian ininya setiap variabelnya yang berbeda, ini ada A1, di sini juga ada B1, atau ada AI dengan BI. Kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini contoh soalnya. Kalau misalkan ada soal seperti ini, nah ada sebenarnya cara permudahnya yaitu boleh dibagi kedua-duanya. Caranya sama saja. Misalkan seperti ini, mau satu-satu dulu boleh, mau langsung juga boleh. Ya kan, kalau mau langsung seperti ini, dimulai dari angka 1, kemudian N-nya ada 3, berarti barisannya ada 3. Nah, setiap I-nya yang harus kita gantikan. Misalkan untuk yang barisan pertama itu 1. Nah, kemudian hasilnya ketika dijumlahkan hasilnya yaitu 29. Seperti itu ya. Atau sama saja ya, berarti sehingga diadatnya berapa? 6 tambah 9 tambah 14. Seperti ini untuk sifat yang ketiga. Kemudian selanjutnya ini adalah sifat yang keempat atau dinamakan dengan kekontinuan nilai. Berarti di sini kita lihat ya bentuknya. Jadi kalau misalkan di sini ada sigma, kalau yang ini samanya dengan yang ini. Nah,
itu sama. Kemudian akan Ibu pecah ceritanya. Ibu pecah nih. Pecahnya, kalau yang tadi kan pecahnya itu setiap basisnya. Nah, kalau yang sekarang yang Ibu pecah yaitu setiap yang di atasnya. Banyaknya baris yang atau yang di atasnya. Berarti Ibu pecah. Kalau misalkan 5, berarti lebih mudah misalkan 3 dengan 5. Kalau misalkan 3 dengan 5, berarti setelah dipecah menghasilkan, berarti di sini ini syaratnya ini kan M tambah 1, berarti kan di sini 3, M-nya 3, N-nya 5. Kemudian di sini ini kan 1, berarti di sini jadinya I-nya yaitu 4. Seperti itu. Syaratnya kan harus bertambah 1. Makanya gimana caranya ini jadi 3? Berarti di sini tuh gimana caranya? Si N ditambah 4, berarti jadi harus jadi 5, berarti 3 tambah 1. Seperti itu ya. Nah, ini ketika jumlahkan jawabannya yaitu 55. Kemudian selanjutnya yaitu sifat yang nomor 5 yaitu keseimbangan batas. Kalau misalkan keseimbangan batas berarti seperti ini bentuknya. Kalau misalkan ada notasi sigma N, kemudian di sininya UI, kemudian ini mulai dari 1. Nah, berarti di sini kalau misalkan mau mengurangi dengan konstanta K, berarti sini juga dikurang, berarti di bilangannya yaitu ditambahkan dengan K. Kebalikannya, kalau misalkan dijumlahkan dengan K, bahwa ini dijumlahkan dengan K, berarti absisnya harus dikurangi dengan K. Contohnya seperti ini. Ini ada dua versi yang akan Ibu berikan contoh soalnya. Yang pertama, apabila dia berkurang, N-nya berkurang, kemudian I-nya juga berkurang 1, berarti ini yang ya dibulatkan. Nah, oke. Kalau seperti ini, berarti ini sebenarnya campuran dari sifat yang tadi yang sebelumnya. Berarti kalau misalkan seperti ini, ingat ininya harus I tambah K. Berarti I ditambah 1. K-nya itu kan 1 di sini. Jadi seperti ini. Maka hasilnya ini caranya difaktorkan dulu. Setelah difaktorkan, kemudian dijumlahkan, hasilnya akan menjadi 3I kuadrat ditambah 8I ditambah 5. Untuk yang kedua juga sama seperti ini. Oke, silakan dicatat, semoga bisa dipahami. Kalau misalkan belum paham, silakan ditanyakan sedetail mungkin supaya bisa lebih paham lagi, atau bisa mencari referensi di video-video yang lainnya. Saya Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.